Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman dari Majelis Ta'lim Basirah ya namanya ya, Masya Allah, yang saya cintai karena Allah. Insya Allah hari ini kita sama-sama belajar. Jadi judulnya kita lagi sama-sama belajar, memantaskan diri menjadi istri yang salihah. Kenapa kita harus belajar teman-teman semuanya? Karena tidak semua wanita yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi istri. Dan Allah pilih di antara sekian banyak hamba-hambanya, kita diberikan amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting, di antara yang terpenting adalah mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat diberikannya kesempatan kita untuk menjadi seorang istri. Ya, nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai ya kajian di sini, kemudian teman-teman dapati ada ya mungkin di antara kawan-kawannya yang sudah berusia 30 tahun lebih, belum Allah berikan kesempatan untuk menjadi seorang istri, atau mungkin ada di antara teman-temannya, kawan-kawannya yang sudah pernah jadi istri kemudian ditinggal oleh suaminya. Dan ketika kita melihat keadaan-keadaan yang seperti itu, bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa sesungguhnya ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi seorang istri, maka sesungguhnya Allah sedang mudahkan jalan kita menuju jannahnya. Allah sedang mudahkan jalan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang wanita ketika dia menjaga salat 5 waktunya. Ingat Bu, teman-teman, salat 5 waktu itu adalah perintah yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk bismillah kita benahi salat kita. Mulai dari belajar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang wanita muslimah sudah membenahi salat 5 waktunya, jikalau seorang wanita muslimah sudah membenahi puasa di bulan Ramadan, jikalau seorang wanita muslimah dia menjaga dirinya dan mentaati suaminya, maka Allah yang akan menjamin dirinya untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabi syi'ti." Subhanallah. Yuk kita renungkan bersama-sama. Kita di dunia ini hanya sebentar teman-teman. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi setengah jam lagi, bisa jadi 2 menit lagi.
Maka ketika kita memperhatikan 4 poin ini, alhamdulillah ustazah, saya sudah mulai belajar bagaimana salat khusyuk. Alhamdulillah, saya sudah tidak lagi bolong-bolong salatnya. Alhamdulillah, ketika datang Ramadan saya berusaha untuk berpuasa ketika tidak ada udzur syar'i. Alhamdulillah, selama ini saya menjaga diri, tidak bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Alhamdulillah, selama ini saya berusaha menjadi istri yang salihah, yang senantiasa mentaati suami ketika suami memberikan perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sungguh wahai saudariku, busyra, kabar gembira bagi kita semuanya yang telah melakukan 4 hal ini. Semoga nanti ketika kita meninggal dunia, suami kita ridho dan kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan kita akan belajar hari ini insyaallah di bab ke-8. Silahkan, boleh yang sudah ada bukunya dibuka kembali. Dan sebagai bentuk kepedulian kita dengan teman-teman satu majelis, ibu-ibu, teman-teman boleh lihat kanan kiri depan belakang, ya. Yuk, bismillah, yuk kita ajak teman-teman kita yang belum ada bukunya untuk bersama-sama lihat. Atau sudah dibagi? Sudah ada fotokopian, ya. Boleh, silahkan dibuka. Buku ini teman-teman ya dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan Masya Allah, beliau punya seorang ayah yang juga ulama. Dan ayahnya punya seorang ayah, yaitu kakeknya Syekh Abdul Razak juga seorang ulama. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh, maka pantaskan dulu kita sebagai orang tuanya menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan orang tua itu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi anak keturunannya. Begitu pula dosa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua melakukan dosa di luar rumah, Allah Azza wa Jalla berikan dampaknya untuk anak keturunannya. Dan ini yang sangat mengerikan. Dan bismillah kita belajar tentang 11 sifat wanita salihah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, kata beliau di dalam bab ke-8 ini, bahwa di antara ciri istri-istri yang salihah adalah menghormati suaminya, mengenal kedudukan dan hak-haknya. Dan dalam hal ini kata Syekh, beliau menjelaskan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di halaman 76, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La amuru ahadan an yasjuda li ahadin, walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, aku tidak diperintahkan untuk sujud kepada orang lain. Kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Jadi begini teman-teman, sujud ya, itu adalah penghambaan. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah, artinya ia sedang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu teman-teman, hamba itu sifatnya apa sih?
Kalau ada nih, ada tuan, ada budak, ada hamba sahaya, ada budak. Berarti di antara sifat seorang hamba itu apa? Yo, bismillah yo. 1, patuh kepada tuannya. Yang kedua, merendah, Masya Allah, kepada tuannya. Yang ketiga, apalagi? Menghormati tuannya. Apalagi? Yang keempat, tidak membuka rahasia tuannya. Begitu ya. Yang kelima, menjaga harta tuannya. Itu kalau budak atau hamba sahaya kepada tuannya. Sekarang kalau posisi kita sebagai hamba Allah, maka apa yang kita lakukan di dalam kehidupan yang sebentar ini? Yang pertama apa? Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjalankan perintah-perintahnya. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Yang keempat, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita posisinya sebagai seorang hamba. Ya. Kalau kita pengen Allah ridho kepada kita, maka kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencuri perhatian yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya ridho kepada kita. Begitu ya kira-kira ya. Maka seharusnya kita memperlakukan suami kita ketika Rasulullah SAW menjelaskan, kalaulah boleh seorang itu untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Kata para ulama, seharusnya kita bisa mengkiaskan hadis ini dengan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Jadi, kalau posisi kita sebagai seorang hamba, maka kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita menjadi seorang istri, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mentaati suami kita. Seorang wanita yang egonya masih terlalu tinggi, untuk mentaati suami itu berat. Iya betul? Pasti. Ya. Tapi kalau kita ingat lagi, bahwa siapa yang memerintahkan kita untuk mentaati suami kita? Allah. Maka akan menjadi lebih ringan untuk kita mentaati suami kita. Taatnya kita kepada suami kita karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, catat ini baik-baik. Jadi kalau pas ibu-ibu, teman-teman, kayaknya kok rasanya berat sekali. Ya, ketika suami memerintahkan sesuatu dan sesuatu tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, maka ingat kembali bahwa sesungguhnya yang memerintahkan kita untuk mentaati suami kita adalah Allah, Rabb kita semuanya. Allah yang selama ini memberikan makan kepada kita. Allah yang selama ini memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Taatnya kita kepada suami kita karena kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bab ini, teman-teman, kita harus tahu bahwa tidak ada ketaatan kepada suami kita kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Yuk, contohnya apa teman-teman? Di sosial media misalnya zaman sekarang ya, suaminya memerintahkan istrinya untuk apa? TikTokan. Suaminya memerintahkan istrinya untuk melepas hijab. Ya, contoh, agar lebih menawan misalnya. Kira-kira boleh apa enggak istrinya mentaati suaminya? Boten parah. Atau suami memerintahkan istrinya untuk meminjam uang untuk nambah modal tapi masuk dalam kategori riba. Kira-kira boleh enggak istrinya mentaati? Tidak boleh. Atau misalnya yang sering terjadi apa teman-teman? Seorang istri diperintahkan oleh suaminya untuk apa ibu-ibu? Bepergian jauh tanpa mahram. Ini saya sering nih, ya tema ini saya angkat karena banyak wanita-wanita zaman sekarang yang mengatakan, Ustazah, orang saya ridho kok suami saya kalau saya pergi jauh, kata beliau nggak apa-apa gitu ya. Ingat bahwa yang memerintahkan kita untuk ditemani mahram manakala safar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya suami kita memerintahkan kita bepergian jauh tanpa mahram, itu boleh kita tidak mentaati. Beb. Nah, panggilnya siapa sih ke suaminya? Cin. Ya. Aku mau ditemani olehmu.
Ya, kemanapun aku pergi jauh, maka aku pengen ada yang memuliakanku. Dan sepertinya kalau saya pergi jauh engkau membolehkan, sepertinya ada yang kurang. Maka cara kita untuk merayu suami kita agar mau menemani kita keluar kota itu, kita memohon, meminta, ya. Dan laki-laki itu senang manakala diminta oleh istrinya. Ya, itu yang pertama. Jadi mentaati suami apabila para suami memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, ketika seorang istri, subhanallah, dipanggil oleh suaminya, "Cin, siap." Nah, apa biasanya? Ada yang bisa saya bantu, Beb? Ya. Ya, suaminya yang memerintahkan sesuatu dan alhamdulillah istrinya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Subhanallah, selagi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh suami kita, bisa 1 jam, bisa 2 jam, maka saldo akhirat kita, saldo kebaikannya naik. Ya, Masya Allah. Pengen gak ibu-ibu? Suaminya bilang, "Cin, yuk shopping." Kira-kira ibu-ibu mau gak? Diajak belanja mau sama suaminya? Hah? Mau banget. Biasanya kalau belanja berapa jam? 1 jam, 2 jam kan perintah suami untuk shopping. Ya. 2 jam shopping, ya. Selama 2 jam itu argo kebaikan kita naik, Masya Allah, tanpa kita sadari. Maka penting bagi kita untuk mentaati suami kita. Seorang muslimah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk mentaati Rabbnya, untuk mentaati kedua orang tuanya. Dan manakala sudah menikah, maka ketaatan kepada kedua orang tuanya beralih kepada suaminya. Ya. Dan ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan muslimah itu sendiri. Jadi caranya Allah pengen mengangkat derajat-derajat muslimah. Caranya Allah ingin memasukkan muslimah-muslimah ini ke dalam surganya Allah. Di antaranya Allah uji kita untuk mentaati suami kita. Bukankah Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ibu-ibu, dan ini adalah nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Uritun nar. Ya, kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan neraka. Artinya berarti neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa aksar, dan yang paling banyak, mayoritas penduduk neraka itu apa, Bu? Siapa, laki-laki apa perempuan, teman-teman? Perempuan. Loh, kok bisa? Padahal kan perempuan itu Masya Allah, apa? Mommy, apa tuh yang ibu-ibu serba bisa itu namanya? Wonder Woman. Superwoman. Masya Allah. Kemana-mana, Masya Allah, kerjaannya banyak. Antar anak ke sekolah, balik lagi. Masya Allah, setiap hari mereka bersedekah. Setiap hari mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Sholat sunnahnya dijaga. Tapi ternyata wanita ini mengingkari kebaikan suaminya. Jadi titik yang harus kita garis bawahi, ya. Rasulullah SAW pernah, ibu-ibu, suatu hari, ya, ditemui oleh bibinya Mihsan Al-Husain. Beliau mengatakan, "Wahai wanita tersebut, wahai wanita, apakah kamu ada tazaujin? Apakah kamu punya suami?" Kata bibinya Mihsan, "Aku punya suami." Maka kata Rasulullah SAW, "Lihatlah kedudukanmu di mata suamimu." Ya, lihatlah kedudukanmu di mata suamimu. Apakah suamimu selama ini ridho kepadamu? Apakah suamimu selama ini mencintaimu karena Allah? Apakah suamimu selama ini bangga memiliki istri seperti engkau? Maka kalau suamimu demikian, artinya kata Rasulullah SAW, engkau berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sebaliknya, suami kita belum ridho kepada kita, suami kita merasa kita belum menjadi istri yang terbaik bagi dirinya, suami kita masih merasa bahwa kita itu kalau diperintahkan sesuatu masih membangkang, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan neraka bagi wanita-wanita yang seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita tahu, ibu-ibu, teman-teman semuanya, bahwa tujuan utama kita untuk
kehidupan dunia yang sebentar ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanya, siapa yang pengen masuk surga boleh angkat tangan. Saya pengen tahu. Masya Allah. Kenapa pengen masuk surga? Surga itu enak. Kenikmatannya luar biasa. Masya Allah. Tidak bisa dibayangkan oleh hati, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Kenikmatannya belum bisa didengar oleh telinga, kenikmatannya belum bisa dilihat oleh mata. Maka kalau kita pengen surganya Allah, berarti jalan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang istri adalah mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh suami kita. Dan di antara hak suami kita terhadap istrinya, berarti kewajiban kita adalah jadilah istri-istri yang qanaah. Istri yang qanaah itu seperti apa? Istri yang senantiasa merasa cukup, ya, merasa cukup dulu dengan pemberian suaminya. Dan bersyukur terlebih dahulu. Jadi kalau suaminya bilang, "Beb, sudah saya transfer 2M ke rekening." Istrinya bilang apa? "Alhamdulillah, matur nuwun jih Mas," gitu ya. Kurang nggak Mami Aisyah 2M? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, masih ada lebihan. Ya, alhamdulillah. Suaminya bilang, "Cin, aku sudah transfer 5 juta ke rekeningmu." Kalau tadi 2M, sekarang berapa? 5 juta. Maka istri yang baik akan berkata apa? Alhamdulillah. Kemudian suami yang lain bilang, "Ya, istriku, aku sudah transfer 1 juta ke rekeningmu." Maka istri yang qanaah bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa tapi. Alhamdulillah tapi 1 juta apa cukup buat 1 bulan. Nah, berarti kan ada tapinya. Disyukuri dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih ada suamiku yang mau menafkahi diriku. Masya Allah. Teman-teman, ada banyak laki-laki zaman sekarang yang mencari nafkah aja ogah-ogahan. Maunya mager di rumah. Pengennya istrinya yang banting tulang ke sana kemari dan suaminya makan tidur di rumah. Itu banyak zaman sekarang. Maka ketika suami kita mau bekerja, ketika suami kita Masya Allah menjaga salatnya, ketika suami kita non sewu tidak selingkuh di luar sana, ketika suami kita Masya Allah menjadi suami yang bertanggung jawab, itu harus kita syukuri dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, suamiku masih bertanggung jawab mencari nafkah. Nanti kalau ada sesuatu yang belum cukup, mintanya kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma kfina. Udah hafal belum teman-teman doanya? Belum, ditulis ya. Allahumma kfina. Ini kayaknya doa wajib bagi para istri ini. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Waghnina bifadlika amman siwak. Saya ulangi. Allahumma kfina. Allahumma ikfina. Tulisannya begitu ya. Nanti bacanya Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya, dibaca bareng-bareng. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya, an haramika. Waghnina. Waghnina, igni dari kata ghani. Waghnina. Waghnina bifadlika amman siwak. Waghnina bifadlika amman siwak. Siwak itu selain engkau ya. Jadi kita lagi minta sama Allah, ya Allah cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal.
Dan ini penting teman-teman. Kenapa kok kita minta sama Allah agar diberikan rizki yang halal? Karena rizki halal ini akan memberikan keberkahan di dalam keluarga muslim. Sebaliknya, rizki yang tidak halal, walaupun itu banyak, akan membawa malapetaka dalam keluarga muslim. Setiap anak yang diberikan makanan dari rizki yang tidak halal dan menjadi daging dalam tubuhnya, maka daging ini yang akan mempersulit dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, percayalah, ketika kita mendapatkan nafkah dari suami dari jalur halal, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena banyak di luar sana para laki-laki, ya, istrinya pengen dapatnya lebih banyak, akhirnya mencari sesuatu yang tidak halal. Dibawalah ke rumah, dibelikan makanan untuk anak istrinya, jadilah daging dalam tubuh anak istrinya. Tapi ternyata tidaklah setiap hari anak istrinya, kecuali mereka menjadi anak dan istri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Menjadi anak dan istri yang senantiasa berkata kasar kepada suaminya. Kenapa bisa begini? Padahal uang sudah banyak. Ya, karena harta yang halal itu punya dampak yang sangat luar biasa dalam keberkahan kehidupan kita. Maka dari itu kita mintanya kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah hamba dengan sesuatu yang halal saja. Ya, dan jauhkanlah dari sesuatu yang haram. Baik haram zatnya ataupun haram dalam cara mendapatkannya. Ya. Waghnina bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah kami dengan keutamaan yang engkau miliki. Nah, ini doa yang seharusnya kita baca sebagai seorang istri. Kemudian ada doa lagi teman-teman. Satu lagi, apa doanya? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa khluq li khairan min. Ya, apa artinya? Saya jelaskan dulu. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberianmu. Mau 2 miliar, mau 5 juta, mau 1 juta. Ya, karena yang 2 miliar aja belum tentu cukup. Ya, kalau mengikuti gaya hidup, kalau mengikuti keinginan-keinginan kita. Tapi yang 1 juta ini bisa jadi cukup jikalau Allah berikan keberkahan di dalamnya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kenapa saya katakan 1 juta ini bisa merasa cukup? Karena dulu saya masih ingat sekali, ketika kami baru menikah, Mami Aisyah, di tahun 2004, berarti saya sudah tua ya. Nah, 2004 menikah. Kemudian setelah itu pergi ke Yaman bersama suami tercinta, belajar bareng di sana. Alhamdulillah 2005 putri pertama kami lahir. Ya. 2009 putri kedua kami lahir. Ya, jadi punya 2 putri waktu itu dalam kondisi kami masih belajar. Teman-teman tahu yang diberikan oleh tempat belajar kami untuk warga asing kala itu 1 bulan, karena kami tidak bekerja di sana, kami belajar. Alhamdulillah, ya ada rumah yang bisa kami tempati, alhamdulillah. Dan untuk kehidupan sehari-hari kami menerima dari tempat belajar kami kurang lebih kalau dirupiahkan 500.000 untuk 1 bulan. Tahun 2004 500.000 sampai 2010. Ya. Itu kira-kira hitungannya kalau sekarang berapa ya? 500.000 kan kita hitung dengan emas. Zaman dulu emas tahun 2004 masih sekitar 1 gramnya sekitar 200.000. Ya, sekarang emas sudah 2 juta. Ya, lumayan. Ya. Nah, dulu teman-teman 500.000 itu ya, seperti sekarang mungkin 1,5, 1 juta ya. Masya Allah. Masya Allah. Apakah ketika itu kami bisa hidup? Alhamdulillah. Allah berikan tambahan-tambahan yang kita tidak pernah menduganya. Jadi uang 500.000 itu kita kelola ya untuk sesuatu yang penting sekali. Dan Masya Allah ternyata uang 500.000 itu cukup bahkan lebih. Lah buktinya apa? Alhamdulillah setiap bulan kami sisihkan untuk membeli kitab-kitab. Zaman dulu kalau kita mau baca kitab orang-orang asing itu kita harus beli. Ya, kalau pengen lebih, ada kitab di perpustakaan tapi itu punya tempat belajar kami di sana. Ya. Dan ibu-ibu tahu ternyata Allah itu zat yang maha baik. Ketika kita berusaha untuk menerima dan bersyukur, Masya Allah, Allahumma barik. Orang-orang Yaman
di mana Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu minal Yaman, kebaikan itu datang dari Yaman. Tetangga-tetangga kami yang ada di sekitar rumah kami itu kalau pas lagi musim ya panen, musim jeruk, mereka akan mengirimi kami 1 keranjang jeruk. Masya Allah. Kalau pas lagi musim panen kentang, mereka akan mengirimi kami kadang 2 keranjang kentang. Masya Allah. Tomat, ya banyak sekali. Sampai Masya Allah uang 500.000 itu tersisa. Masya Allah. Lihat. Jadi jangan kita itu ketika suami kita memberikan uang kepada kita, jatah bulanan, jangan dilihat dari uangnya nominalnya dulu. Tapi kita bersyukur dulu, alhamdulillah. Dan kita berdoa, Allahumma kfina bihalalika an haramik, waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa khluq li khairan min. Maka Allah pasti akan datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Dan kita nggak pernah tahu dari mana Allah datangkan itu semuanya. Yang penting ketika kita meminta kecukupan kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan itu. Ya, baik. Jadi yang kedua tadi, yang pertama bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita kepada ya suami kita adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada suami kita, matur nuwun, jazakallahu khairah. Ya, sudah pernah berapa? Coba saya pengen cek dulu nih teman-teman di sini. Kapan terakhir mengucapkan terima kasih kepada suaminya masing-masing? Ya, hah? Tadi pagi? Ada yang lebih? Ada yang tadi pagi juga sama? Tadi pagi? Masya Allah. Ada lagi yang tadi pagi? Masya Allah. Coba Mbak bilang apa Mbak ke suaminya Bu? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Senang nggak Bu diizinkan oleh suaminya untuk kajian? Senang. Ada banyak loh suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk kajian. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah sakinah, mawaddah, warahmah untuk keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya ibu menjadi keluarga yang nanti Allah kumpulkan kembali di jannahnya. Amin. Allahumma amin. Baik, yang ketiga, ya. Di antara kewajiban kita setelah kita berterima kasih, setelah kita ya merasa cukup dengan pemberian suami kita, yang ketiga adalah ya ketika kita ingin menjadi istri yang salihah, maka di antaranya adalah doakan suami kita. Itu kewajiban kita sebagai seorang istri. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, terkadang ketika suami kita sudah tidak ada lagi di depan mata kita, maka terkadang para istri itu dibuat cemas oleh syaitan, diberikan rasa was-was, bersuudzon kepada suaminya. Jangan-jangan suamiku keluar bukan ke tempat kerja tapi ke tempat lain. Ada kira-kira para perempuan yang modelnya seperti itu? Ada, ya. Maka kita kawal dengan doa manakala suami kita keluar dari rumah, ya. Atau kita katakan kepada bebek kita, Beb, tolong kita nanti saling mendoakan ya. Doakan aku di rumah ataupun aku bekerja, semoga Allah senantiasa menjagaku. Dan aku juga mendoakanmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu. Masya Allah, kalau suami istri saling mendoakan kebaikan, istrinya mendoakan suaminya, suaminya mendoakan ya istrinya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kelanggengan. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya laki-laki pada zaman sekarang ini, yang paling berat bagi mereka adalah fitnah wanita. Ya, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi suami kita itu Masya Allah akhlaknya bagus, ya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia pas ketemu sama siapa? Sama lelembut. Tahu lelembut? Ya para wanita. Ya. Dan kita nggak pernah tahu apakah ketika suami kita bertemu dengan para wanita di luar sana pas imannya lagi apa? Lagi kuat atau lagi berkurang? Ya. Jangan pernah kita ya merasa aman ketika suami kita keluar rumah tidak diganggu oleh para wanita. Ingat ibu-ibu, zaman sekarang wanita itu lebih agresif daripada laki-laki. Nggih mboten? Nggih. Apalagi wanita-wanita yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah-muslimah aja yang zaman sekarang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salihah,
maka dia mulai berani mengganggu suami orang. Ya, maka dari itu kencangkan doa kita. Ya, kewajiban bagi seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan suaminya. Suaminya keluar, dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang salih, jagalah suami hamba ya Allah. Jangan Engkau biarkan suami hamba tanpa penjagaanmu. Ya. Dan ini bukti bahwa ia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga suaminya. Ya, Masya Allah. Dan ini sangat dibutuhkan teman-teman untuk kita senantiasa mendoakan suami kita manakala suami kita keluar rumah. Ya, baik. Yang keempat, ya diantaranya adalah apa kewajiban kita sebagai seorang istri? Diantaranya kita memberikan yang terbaik untuk suami kita. Ini kewajiban kita. Baik dari tata cara kita menghidangkan makanan ataupun tata cara kita merawat suami kita. Ya, berikan yang terbaik. Dan para laki-laki yang senantiasa diberikan servis yang maksimal oleh istrinya, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan condongkan para suami ini untuk mencintai istrinya. Mari kita lihat Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau menservis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, ibu-ibu, beliau itu terkenal sebagai seorang istri yang sangat luar biasa. Beliau terkenal sebagai seorang istri yang tidak pernah mengeluarkan suara di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ibunda Khadijah sudah memberikan yang terbaik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khadijah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kehilangan dirinya. Ya. Dan ingat lagi, kenapa kita berikan servis terbaik untuk suami kita? Karena Allah yang memerintahkan itu semuanya. Ya. Saya pernah bertemu ibu-ibu dengan salah satu jamaah, ya, usianya kurang lebih sekitar 50 tahunan ya. Beliau adalah seorang janda. Dan ketika itu beliau bertanya kepada saya sambil menangis. Kata beliau, Ustazah, apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya yang sudah meninggal dunia? Saya dulu ingat betul waktu saya masih menjadi istri beliau, saya itu seringkali belum memberikan yang terbaik untuk suami saya. Jadi beliau itu ketika suaminya masih ada, beliau bekerja, teman-teman. Ya, kata beliau dulu waktu saya masih dengan suami saya, Ustazah, saya dan suami itu sama-sama bekerja. Jadi ketika sampai rumah itu rasanya saya sudah capek sekali. Saya nggak bisa menservis baik, ya saya nggak bisa melayani yang terbaik untuk suami saya. Kemudian Allah panggil suami saya dan saya menyesal, Ustazah. Ya, kenapa kok ketika suami saya masih ada, saya tidak memaksimalkan waktu untuk berbuat baik kepadanya. Maka hari ini Ustazah sambil menangis, ya. Maka hari ini tolong nasihatkan kepada saya apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya. Masya Allah. Dan itu saya lihat ya, Masya Allah, ketulusan yang sangat dalam dari ibu tersebut. Masya Allah. Maka sebelum penyesalan itu ada, mari kita berbuat kebaikan yang terbaik untuk suami kita. Karena siapa teman-teman? Karena Allah, bukan karena suami kita. Karena seorang istri, kalau dia menservis suaminya, melayani suaminya karena suaminya itu sendiri, yang ada banyaknya sakit hati. Gimana? Ya, ibu-ibu udah masakin dengan masakan yang terlezat menurut ibu-ibu. Ya, sudah lihat resep bolak-balik gitu ya. Takut ada yang kurang. Ternyata setelah makanan jadi, suaminya baru datang, kata suaminya bilang apa? Maaf Mom, sudah makan di luar sama teman. Kira-kira kita sakit hati apa enggak? Kan sudah kita berikan yang terbaik, tapi ternyata belum dihargai suami kita. Kalau kita berbuat baiknya karena suami, maka kita sakit hati.
Tapi kalau kita berbuat baiknya karena Allah yang memerintahkan kita, maka kita tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena pahala sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar nggak dapat kecewa dalam hidup terus-menerus, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu tidak tidur selama ini. Allah senantiasa akan menuliskan pahala-pahala dari seorang istri yang sangat baik kepada suaminya. Dan kebaikan yang kita berikan kepada suami kita, ya, itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya ibu-ibu, kalau nanti kita yang duluan pergi, ya kita nggak pernah tahu siapa duluan yang pergi duluan. Apakah kita duluan atau suami kita duluan? Kalau kita nanti pergi duluan, suami kita masih hidup, harapannya kita seperti Khadijah yang senantiasa diingat terus oleh suami kita. Tapi kalau suami kita yang pergi duluan, maka harapannya kita bukan termasuk wanita-wanita yang menyesal karena belum memberikan yang terbaik untuk suami kita. Ya, jadi catat baik-baik ibu-ibu. Ya, coba nanti pulang ke rumah evaluasi diri kita masing-masing. Tanya ke suami kita, Cin, ya, ini PR, tulis, PR. Duh, gawat ini kalau udah PR. Ustazah, kalau wanita yang suaminya sudah tidak ada atau belum menikah bagaimana? Berarti nggak usah ngerjain PR. Ya lulus. Ya. PR-nya gini. Ya, Beb. Ya Beb. Apalah? Manggilnya apa sih? Abi. Kalau lagi berdua. Abi juga. Masya Allah. Nggak ada kata Cin, Beb gitu? Enggak. Ya nanti panggilan lain lah yang lebih romantis. Kalau lagi berdua. Ya Cin, Beb gitu ya. Tapi enggak usah terlalu jujur ya, aku ada PR. Karena ada jamaah yang begitu. Ya, ini ada PR dari ustazah. Katanya tadi di kajian suruh bilang terima kasih. Tapi ini PR loh ya, katanya. Jangan. Ya, bilang aja Cin. Ya, selama ini aku sudah menjadi istrimu. Apakah ada yang kurang maksimal dalam melayanimu? Masya Allah. Kata suaminya, Masya Allah, ini habis kajian di mana ini? Apa yang sekiranya perlu dimaksimalkan kembali? Gitu loh. Masya Allah. Dalam servisnya itu apa? Ya. Tanya ke suami kita masing-masing. Oh, cintaku, ya selama ini kamu kalau pas di depanku kok ya kurang wangi. Berarti nanti besok kalau pas ya aku pulang kerja, tolong nanti langsung semprot minyak wangi. Masya Allah. Ibu-ibu, sesuatu yang sepele yang kita lakukan di depan suami kita itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai seorang istri saat ini kewajiban kita setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya adalah mentaati suami kita. Ya, menjadikan suami kita itu puas dengan servis kita. Ya, maka kita tanya, kira-kira apa yang kurang? Ya, mungkin selama ini ya makanannya kurang apa, ibu-ibu? Kurang apa? Kurang enak gitu ya. Maka nanti kalau misalnya memang suaminya menjawab demikian, berarti kita perbaiki lagi. Bukan kurang enak, bahasanya kurang apa? Kurang sesuai selera. Ya, suaminya seleranya makanan-makanan yang sehat, kita kasihnya tepung-tepungan. Itu kan berarti nggak sehat tuh. Ya, baik, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, apa kewajiban kita setelah kita memberikan yang terbaik untuk suami kita, menservis suami kita? Maka di antara kewajiban kita ibu-ibu adalah menjaga nama baik suami kita. Nah, ini penting nih. Menjaga nama baik suami kita. Apalagi zaman sekarang, zamannya sosial media. Ibu-ibu, emak-emak kalau lagi ngobrol sama emak-emaknya, saling curhat pasangannya, lambat laun keceplosan enggak? Kita akhirnya membuka diri kita, ya, kita akhirnya tidak sadar, ya, kita tuliskan kekurangan-kekurangan suami kita di hadapan teman kita. Kita akhirnya menjadi seorang istri yang tidak bisa menghargai suami kita. Kira-kira begitu enggak teman-teman? Iya. Kalau kita punya teman-teman yang tidak baik,
Maka dari itu hati-hati dengan jari jemari di zaman sekarang. Kalau dulu banyak wanita yang terjebak dalam dosa karena lisannya, zaman sekarang banyak wanita yang terjebak dalam dosa karena jari jemarinya. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita tulis, karena setiap apa yang kita tulis pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun suami kita punya kekurangan, kalaupun suami kita belum sesuai dengan harapan kita, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita robek harga diri suami kita. Ingat Asia itu istrinya siapa ibu-ibu? Istrinya Firaun. Bagaimana beliau bersabar menghadapi Firaun? Fokusnya Asia bukan merubah Firaun, tapi fokusnya Asia adalah kepada Rabbnya. Doanya Asia, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, wanita-wanita salihah ini, wanita-wanita yang hebat ini, fokusnya bukan bagaimana suamiku berubah, tapi fokusnya bagaimana agar Allah Azza wa Jalla membangunkan rumah di dalam surga. Ya, dan kita punya kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang istri yang hari ini didolimi oleh suaminya, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Asia berdoa kepada Allah. Asia berdoa kepada Allah meminta apa ibu-ibu? Meminta rumah di dalam surga. Ya, sudahkah kita meminta istana di dalam surganya Allah? Sudahkah kita meminta rumah di dalam surganya Allah? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ya, belum lama ini saya bersinergi dengan atau berkolaborasi dengan Bunda Wening ya di Masjid Al Hidayah. Jadi kata Bunda Wening begini, mindset kita harus dirubah. Kalau ada dua orang berseteru, suami istri berseteru, kakak adik berseteru, kita sama tetangga kita berseteru, maka yang perlu datang ke psikolog, yang perlu diobati itu bukan korbannya, kata beliau, tapi yang bermasalah itu adalah yang mencetuskan masalah itu tersebut. Ya, berarti selama ini kita, ibu-ibu, kenapa kita dibuat adanya rasa capek berlebihan, adanya stres berlebihan? Karena fokus kita kepada kitanya. Ya, oh saya itu korban didolimi oleh orang lain. Oh saya itu orang yang selama ini ditekan oleh orang lain. Kata Bunda Wening, ya, maka yang perlu kita perhatikan adalah bukan kitanya, tapi orang yang telah menyakiti kita, dia yang bermasalah. Ya, dan Asia waktu itu juga beliau bukan fokus untuk merubah Firaun, tapi beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Asia dari kedoliman Firaun. Ya, jadi bukan kepada Firaunnya. Maka yuk bismillah yuk, kalau ada para istri yang saat ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang belum sesuai dengan harapan, bersabarlah seperti sabarnya Asia ketika menjadi istrinya Firaun. Teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Masih ada tempat yang abadi yang akan kita tempati nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai hiburan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an dan mentadabburi, ibu-ibu. Setiap hari, setiap saat, jadikan Al-Qur'an ini menjadi hiburan. Apa doanya kita selama ini? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini rabi'a qulubina, sebagai obat ya penghibur hatiku. Dan jadikan Al-Qur'an ini sebagai obat kegelisahanku. Ya, Masya Allah. Istri-istri Rasulullah SAW, beliau, ya mereka, para istrinya Rasulullah SAW itu menyibukkan diri mereka ketika bukan jatahnya ya Rasulullah SAW di rumah mereka untuk membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Ya, dan ini adalah obat bagi para istri yang selama ini mendapatkan kedoliman dari para suaminya. Sembari ikhtiar, sembari kita menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para istri zaman sekarang, ibu-ibu, yang didolimi oleh suaminya, ya, apa yang dilakukan? Dia langsung gugat cerai. Ya. Banyak para istri di zaman sekarang
yang didolimi oleh suaminya langsung mengadukan kepada hakim, langsung mengadukan kepada hamba Allah yang lain. Ia lupa bahwa yang memberikan masalah itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan solusi juga Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bersabar, jikalau kita mengadu kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Ya. Jadi zaman sekarang itu ya banyak sekali para istri yang saya temui ada masalah sedikit dengan suaminya pengen minta cerai. Ya. Padahal masalahnya sepele. Masalahnya saya pernah mendapati ada suami istri yang satu romantis dan ternyata suaminya nggak ngerti kalau istrinya pengen diromantisin. Ya. Istrinya pengen suaminya pulang bawa bunga. Ya. Tapi ternyata istrinya nggak pernah bilang kalau pengen dibawain bunga. Laki-laki nggak pernah paham apa yang dikatakan oleh istrinya kalau dia tidak berucap. Ya. Maka ketika itu sampai mau ada perceraian di antara mereka. Setelah dikumpulkan bersama, ngobrol bareng, ternyata ya istrinya hanya pengen suaminya paham dan mengerti, serta pengen agar suaminya lebih lembut kepada istrinya. Masya Allah. Jadi penting ibu-ibu, kalau ada masalah apa-apa jangan langsung pengen gugat cerai. Karena seorang wanita yang dia meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia tidak mencium aroma wangi surga. Ya. Kecuali memang kalau ada udzur syar'i, suaminya sudah masuk KDRT, suaminya tidak menafkahi, suaminya berkhianat dan macam-macam, itu beda. Ya, itu sudah masuk dalam udzur syar'i. Tapi kalau masalah-masalah sepele masih bisa dikumpulkan bersama-sama, dibicarakan baik-baik, ya, maka ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungi bersama. Ya, semakin banyak wanita-wanita zaman sekarang yang sangat-sangat mudah untuk meminta cerai. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga-keluarga kaum muslimin dari yang namanya perceraian. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian di antara sifat wanita ya yang salihah, di antara kewajiban kita sebagai seorang istri yang disebutkan oleh Syekh adalah, kata beliau, nah ini hadisnya Rasulullah SAW tadi izin menyampaikan, apa kata Rasulullah, ayyuma imra'atin salat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kata Rasulullah, wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium aroma surga. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Baik, kemudian kata Syekh, di antara ciri wanita salihah, di antara kewajiban kita kepada suami kita adalah tidak menyakiti suami kita. Ya, kenapa? Kalau kita menyakiti suami kita, maka bidadari-bidadari yang ada di surga, mereka akan mengatakan kepada kita, wahai para istri di dunia, ya suamimu bersamamu hanya sebentar. Dia akan kembali bersamaku, katanya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau suami yang saleh, suami yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yang menyayangi keluarganya, kalau disakiti oleh istrinya dengan lisan ataupun dengan perlakuan, maka bidadari yang ada di surganya cemburu, ibu-ibu. Ya. Dan di antara, Masya Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada para laki-laki yang saleh ini adalah dinikahkan dengan para bidadari-bidadari surga. Lah ustazah, kita kayak mana? Ya, kalau suami kita dapat bidadari, kita dapat bidadara enggak? Enggak ada bidadara. Ya, kita nanti disatukan kembali oleh Allah dengan suami kita. Masya Allah. Jadi jangan menyakiti suami kita. Ketika seorang wanita, dia mengatakan, ya Allah, kenapa ya kok saya kalau pas lagi bicara kok nyelekit, suamiku sering kali mengatakan, istriku bisa nggak bicaranya lebih lembut. Kan ada jenis-jenis wanita yang seperti ini. Misalnya teman-teman punya kawan, punya bestie, ya orangnya pendiam, tapi sekalinya mengucapkan sesuatu tuh nyelekit. Biasanya kalau sudah menjadi istri, maka perlakuan dia kepada suaminya juga begitu. Ya, lah bagaimana cara merubahnya? Minta sama Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, Zat yang memberikan petunjuk, kata-kata keluar dari lisanku,
Ya Allah, jadikanlah setiap perkataan yang aku keluarkan dari lisanku di hadapan suamiku menjadi perkataan yang baik. Masya Allah. Berjuang ibu-ibu, bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa jangan sampai suami kita tersakiti dengan lisan-lisan kita? Ya. Ada banyak wanita-wanita di dunia ini, terutama wabil khusus para muslimah, yang dia begitu luar biasa sholatnya, begitu luar biasa amal solihnya, begitu luar biasa dermanya, tapi ternyata tidak bisa menjaga lisan di hadapan suaminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, akan terus memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi istri-istri yang salihah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika kita nanti meninggal dunia, suami kita dalam keadaan ridho kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di dalam majlis taklim kali ini, semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang kita cintai di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khair. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.